Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Rizkyanti dari kelas 2402 dengan NIM 102042400060. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu untuk UTS mata kuliah Sistem Basis Data. Selanjutnya di sini ada soal mengenai UTS, yaitu tentang Ahmad yang memiliki toko beli seru dan di dalam toko tersebut ia menawarkan berbagai kategori, brand, produk, dan juga Ahmad ingin memantau setiap transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan. Nah, langkah pertama yaitu saya akan merancang sebuah IRD. Entity Relationship Diagram atau bisa disingkat dengan IRD. Jadi IRD adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur dari suatu sistem informasi berbasis data. IRD menggambarkan entitas-entitas serta hubungan antar entitas atau relasi. Suatu entitas merupakan suatu objek dasar atau individu yang mewakili sesuatu yang nyata, ekstensinya dan dapat dibedakan dari objek-objek yang lain. Selanjutnya, di sini ada IRD yang telah saya buat mengenai toko beli seru. Yang pertama, di sini saya memiliki entitas kategori 060 dengan atribut nama kategori dan juga ID kategori sebagai pemilikinya. Selanjutnya, ada entitas produk yang memiliki atribut harga, nama produk, stok, ID produk sebagai pemilikinya, ID brand sebagai foreign key dari entitas brand, dan ID kategori sebagai foreign key dari entitas kategori. Selanjutnya ada entitas brand yang memiliki atribut nama brand dan ID brand sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada entitas rincian transaksi yang memiliki atribut ID rincian sebagai primary key-nya, ID produk sebagai foreign key dari entitas produk, kode transaksi sebagai foreign key dari entitas transaksi, dan juga ada atribut total serta jumlah produk. Selanjutnya di sini ada entitas transaksi 060 yang memiliki atribut kode transaksi sebagai primary key-nya, lalu ada ID pelanggan sebagai foreign key dari entitas pelanggan, dan ada tanggal transaksi serta waktu transaksinya. Selanjutnya di sini ada entitas pelanggan 060 dengan atribut ID pelanggan sebagai primary key-nya, nama pelanggan, alamat pelanggan yang merupakan atribut komposit dan memiliki anakan jalan, kecamatan, dan kota, dan yang terakhir ada telepon. Nah, selanjutnya di sini, jadi antara semua entitas tersebut ada relasi antar entitasnya. Seperti kategori dengan produk, itu kategori memiliki produk dengan kardinalitas one to many, lalu brand dengan produk berrelasi memiliki dengan kardinalitas one to many, terus ada rincian transaksi dengan produk one to many, ada transaksi dengan rincian transaksi one to many, dan yang terakhir ada pelanggan melakukan transaksi dengan kardinalitasnya one to many. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian poin 1 yang B, yaitu mentransformasikan IRD menjadi model relasionalnya. Sebenarnya apa sih itu IRD Relational Model? Jadi, transformasi IRD ke model relasional memiliki peran penting dalam proses perancangan basis data, karena menjadi jembatan antara desain konseptual dengan implementasi nyata di sistem manajemen basis data. Kegunaan utamanya adalah untuk mengubah struktur data yang digambarkan dalam bentuk diagram, seperti ada entitas, atribut, dan juga relasinya menjadi kumpulan tabel yang dapat diterapkan langsung ke dalam sistem database relasional seperti MySQL. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ERD model relasionalnya. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada 6 entitas. Pertama ada kategori, ada produk, ada brand, ada rincian transaksi, dan serta ada pelanggan. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sini kategori memiliki atribut ID kategori sebagai primary key-nya dan nama kategori. Selanjutnya, brand di sini memiliki atribut ID brand sebagai primary key-nya dan juga nama brand. Nah, selanjutnya di sini produk. Produk memiliki atribut ID produk sebagai primary key-nya, ada nama produk, ada harga, dan ada ID kategori, dan ada juga ID brand sebagai foreign key, dan juga terakhir ada stok. Nah, selanjutnya di sini ada rincian transaksi yang memiliki atribut ID rincian sebagai primary key-nya, ada juga kode transaksi, dan ID produk sebagai foreign key-nya,
Selanjutnya ada jumlah produk dan juga total. Selanjutnya di sini ada transaksi. Transaksi memiliki atribut kode transaksi sebagai primary key-nya, tanggal transaksi, waktu transaksi, serta ID pelanggan sebagai foreign key. Selanjutnya di sini ada entitas pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key, dan juga nama pelanggan, telepon, jalan, kecamatan, serta kota. Dan di sini juga sudah ada tipe-tipe datanya seperti integer, varchar, dan juga time serta date. Setelah membuat PRD menjadi model relasionalnya, kita tuh disuruh untuk membuat script DDL dan juga operasi DML untuk insert data, minimalin record, dan lakukan operasi select. Selanjutnya di sini ada script DDL serta DML-nya. Pertama ada create database, saya menambahkan database-nya beli underscore seru, lalu ada use beli underscore seru. Dan di sini saya akan membuat tabel kategori, yaitu create tabel kategori 060, lalu ada atribut ID kategori integer sebagai primary key-nya, ada juga nama kategori varchar. Lalu ada tabel brand, yaitu create tabel brand 060, ID brand integer sebagai primary key-nya, nama brand dengan tipe data varchar. Lalu ada create tabel produk 60, ID produk integer sebagai primary key-nya, lalu ada nama produk varchar, ada harga tipe data integer, ada ID kategori, di sini yang merupakan foreign key yang dirujuk dari tabel kategori 60. Selanjutnya ada ID brand sebagai foreign key juga, yang dirujuk dari tabel brand 60. Lalu terakhir ada stock integer. Lalu ada create tabel pelanggan 060, ID pelanggan integer sebagai primary key-nya, nama pelanggan dengan tipe data varchar, telepon dengan tipe data integer, jalan dengan tipe data varchar, kecamatan juga varchar, dan kota juga tipe data varchar. Selanjutnya ada create tabel transaksi 060, kode transaksi integer sebagai primary key-nya, tanggal transaksi menggunakan tipe data date, waktu transaksi menggunakan tipe data time, dan juga ada ID pelanggan integer di sini sebagai foreign key yang terujuk dari tabel pelanggan 060. Selanjutnya kita tuh akan membuat tabel rincian transaksi dengan ID rincian sebagai primary key-nya, kode transaksi, tipe data integernya, di sini merupakan foreign key yang dirujuk dari tabel transaksi 060. Dan juga ID produk sebagai foreign key yang dirujuk dari tabel produk 060, dan juga ada jumlah produk dan juga total. Selanjutnya di sini ada script DWML, yaitu insert untuk menambahkan nilai ke dalam tabel-tabel tersebut. Dan pertama di sini ada insert into kategori 060 dengan value-nya, ID kategori 10 dengan nama makanan instan, ID kategori 20 dengan nama minuman, ID 30 dengan nama kategori skincare, ID 40 dengan nama kategori kebutuhan rumah tangga, ID 50 dengan nama kategori makeup. Selanjutnya ada insert into brand 060 dengan value-nya, ID brand 11 dengan nama brand Indomie, ID 21 dengan nama brand Sosro, ID 31 dengan nama Aquaskin, ID 41 dengan nama brand Philips, dan ID 51 dengan nama brand Wardah. Selanjutnya ada insert into product 060 dengan value-nya, ID produk 12 dengan nama produknya mie goreng rendang dengan harga 4.000. Lalu di sini 10 yaitu merupakan ID dari kategorinya, dan di sini ada ID dari brandnya. Dan 50 ini merupakan jumlah stoknya. Lalu ada ID produk 22 dengan nama barangnya teh botol, harganya 7.000. Lalu di sini ada ID kategori, dan di sini ada ID brand, dan di sini 50 ada jumlah stoknya. Lalu ada ID produk 32 dengan nama Glow Serum dengan harga 98.000, dengan sini ada ID kategori, ID brand, lalu di sini ada jumlah stoknya. Lalu ada ID 42 dengan nama produk setrika dengan harga 155.000, dengan sini ada ID kategori, ID brand, serta jumlah stoknya 50. Lalu ada ID 50 produk dengan nama Skin Tint dengan harga 45.000. Lalu di sini ada ID kategori, ID brand, serta ada jumlah stoknya 50. Selanjutnya di sini jika pelanggan telah membeli, di sini ada data terkait pelanggan yang saya masukkan. Yang pertama ada ID pelanggan, yaitu 13, dengan nama Vena Rezekianti, dengan nomor telepon sekian, lalu ada jalannya, kecamatan, dan kota.
Selanjutnya ada ID pelanggan 23 dengan nama Fatasya Juana dengan nomor telepon sekian dan ini alamatnya, kecamatan, serta kota. Lalu dengan ID pelanggan 33 dengan nama Ataya, ini nomor teleponnya, dan ini jalannya, kecamatan, serta kota. Selanjutnya ada ID pelanggan 43 dengan nama Nabila, ini nomor teleponnya, jalan, kecamatan, kota. Dan ID dan terakhir ada pelanggan ID dengan ID 53, namanya Gianda, terus ini nomor teleponnya, jalan, kecamatan, kota. Selanjutnya di sini saya melakukan insert into transaksi values, yaitu di sini ada ID transaksi dan di sini ada tanggal transaksi, ada waktu melakukan transaksinya, serta di sini ada ID pelanggannya. Sama, di sini juga ada ID transaksinya, sini tanggal melakukan transaksi, sini ada jam melakukan transaksi, dan di sini adalah ID pelanggan yang melakukan transaksi tersebut. Lalu di sini ada 34 dengan tanggal melakukan transaksi, waktu melakukan transaksi, dan juga di sini ada ID pelanggan yang melakukan transaksi tersebut. Sama seperti ID 44 dengan ID 54. Selanjutnya di sini ada insert into rincian transaksi values. Di sini ada ID rinciannya, di sini ada ID transaksinya, kode transaksinya, terus di sini ada ID produk, di sini jumlah barang yang dibeli, dan di sini untuk total harganya. Yaitu total harga di sini didapatkan dari harga produknya dikalikan dengan jumlah produk yang dibeli. Karena di sini ada dengan ID produk itu 12 adalah mie goreng dengan harga 4.000, dia membeli 2, maka 4.000 kali 2 sama dengan 8.000. Begitu seterusnya untuk hingga ID rincian ke 55. Selanjutnya kita menggunakan DML untuk select. Dari pertama itu ada select untuk melihat kategori, lalu ada select untuk melihat brand, lalu untuk melihat produk, lalu untuk melihat pelanggan, lalu untuk transaksi, dan terakhir untuk rincian transaksi. Selanjutnya di sini ada menampilkan nama produk beserta kategori dan brandnya, nama kategori, nama brand, harga. Lanjut ada select untuk menampilkan nama pelanggan, produk, jumlah produk, tanggal transaksi atau total. Lalu di sini ada total transaksi per harinya. Selanjutnya, lanjut ke poin 2, yaitu Ahmad menyimpan transaksi di Excel dalam satu sheet seperti tabel berikut. Kita diminta untuk membuat basis data relasional dengan pendekatan normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Jadi, normalisasi itu metode untuk menyusun struktur tabel dalam database agar efisien, konsisten, dan bebas dari redundansi, serta anomali data. Normalisasi dilakukan secara bertahap melalui beberapa normal yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. Pada tahap 1NF, menghilangkan atribut multi-value dan memastikan bahwa data disimpan dalam bentuk baris dan kolom yang standar. Dan tahap 2NF menuntut bahwa tabel sudah dalam 1NF dan semua atribut non-kunci harus bergantung secara penuh pada seluruh primary. Tujuan 2NF adalah menghilangkan redundansi yang disebabkan oleh ketergantungan sebagian tersebut. Tahap 3NF mewajibkan bahwa tabel sudah dalam 2NF dan tidak ada atribut non-kunci yang bergantung transitif pada primary key. Artinya, bahwa semua atribut non-kunci harus langsung bergantung pada primary key, bukan melalui atribut non-kunci yang lain. Ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif atau transitif dependensi dan memastikan pemisahan data yang terbaik. Selanjutnya, di sini ada tabel yang sudah dinormalisasikan. Yang pertama ini ada tabel anormal, tabel dengan sesuai dengan soal tadi. Di tabel anormal ini masih ada baris yang memiliki multi value seperti 2 nilai di produk dan 2 nilai di nama produk serta harga produk dan di kuantitas produk dan di total. Seperti juga dengan ID transaksi 112 yang masih memiliki multi value. Selanjutnya pada tabel 1NF kita menghilangkan multi value tersebut jadi satu baris memiliki satu value. Jadi yang awalnya di sini masih kosong kita isi agar tidak multi value.
Dan selanjutnya, untuk bentuk 2NF itu, kita membuat bahwa atribut non-primary hanya bergantung pada atribut non-primary key-nya. Seperti primary key ID konsumen, itu digantung oleh nama konsumen. Lalu ada harga produk dan nama produk yang bergantung kepada primary key ID produk. Lalu ada waktu transaksi dan dan ID konsumen yang bergantung kepada ID transaksi. Lalu ada total, kuantitas produk, dan ID produk yang masih bergantung kepada ID transaksinya. Selanjutnya ada bentuk 3NF, yaitu pertama tabel konsumen masih sama. Jadi di bentuk 3NF itu kita tidak ada transitive dependency atau atribut non primer yang bergantung ke atribut non primer lainnya. Lalu ini setiap tabel produk, ada harga produk, nama produk, dan produk, tabel transaksi, ada tabel di transaksi, di konsumen, dan waktu transaksi. Rincian transaksinya ada transaksi, ada produk, dan kuantitas produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.